bagi-bagi jabatan di perusahaan plat merah untuk keluarga Presiden Jokowi dan sejumlah politisi menuai tanda tanya publik. Analis politik menilai pengangkatan jabatan tanpa merit system rawan konflik kepentingan. Sorotan keluarga Presiden Jokowi terus memantik perhatian publik. Satu persatu, kerabat dan relasi politik duduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah dan perusahaan plat merah. Di antaranya, sang keponakan, Bagaskara Ikhlasufa Arif, putra dari Titi Relawati, adik bungsu Presiden Jokowi. Bagaskara naik jabatan jadi manajer non-governmental relations setelah 3 tahun bergabung di PT Pertamina Persero. Ada pula Joko Priambodo, menantu dari Idayati, adik perempuan Presiden Joko Widodo. Mei lalu, ia diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi di PT Patra Logistik, salah satu anak usaha PT Pertamina Persero. Sebelumnya, Joko Priambodo juga pernah memegang posisi strategis di PT Pertamina Persero dan sejumlah anak usahanya. Pihak Pertamina menyebut, kedua keluarga Presiden Jokowi itu ditunjuk secara profesional sesuai prosedur. Tak hanya keponakan, ipar Presiden Jokowi, Sigit Widiawan, turut menempati posisi penting di BUMN. Sigit diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia atau BNI Persero periode 2022 hingga 2025. Bahkan, jabatan tinggi ini dipegang Sigit Widiawan sejak 2018. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun memandang konflik kepentingan berisiko terjadi di balik pengangkatan kerabat Presiden Jokowi. Dari sistem juga memperhatikan di mana ruang kemungkinan adanya konflik of interest. Nah, di mana ruang kemungkinan terjadinya subjektivitas di dalam sirkulasi birokrasi. Menurut saya ini adalah menunjukkan makin sempurnanya nepotisme dan kekuasaan rezim ini. Kenapa makin sempurna? Maksud saya makin parah gitu ya, makin terlalu berlebihan untuk menunjukkan kepada publik bahwa kekuasaan ini bisa melakukan apapun, termasuk ponakannya bisa menjadi mendapatkan posisi strategis. Kompetisi rekrutmen birokrasi itu menjadi tidak sehat. Tidak lagi ada merit system, artinya menutup peluang orang-orang yang punya kapasitas yang sama, yang dia bukan ponakan. Bukan ponakannya pejabat. Di tengah kontroversi jabatan strategis keluarga Jokowi, langkah politik sang putra bungsu Kaisang Pangarep pun ramai diperbincangkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini blak-blakan beri sinyal akan ikut kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Mau maju berarti, atau sekalian gubernur, pilgub kan iya, lagi. bentar lagi pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, duetnya Pak Anies. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah membuka pintu Kaisang maju merebut kursi Jakarta 1. Sebab, syarat usia 30 tahun untuk kandidat gubernur dan wakil gubernur kini dihitung berdasarkan waktu pelantikan, bukan penetapan calon. Pelantikan gubernur Jakarta terpilih dilaksanakan awal tahun 2025. Sementara, Desember 2024, Kaisang berulang tahun ke-30. Tak hanya Kaisang, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih yang tengah menunggu dilantik, tak lepas dari sorotan publik. Pasalnya, sebuah buku berjudul Gibran The Next President muncul dan menuai tanya. Sang penulis Ahmad Bahar mengungkap, buku berisi pandangan sejumlah kalangan menilai Gibran bisa jadi presiden pada pemilu 2029 mendatang. Saya mencoba menulis ini mengajak untuk ya kalau sekarang misalnya memang lagi orang yang pada senang dengan Mas Gibran, apa bisa dicegah kan gitu. Ya di logika saya juga, dengan intuisi saya menulis yang lain-lain ini, ya memang siapa yang bisa menolak seandainya 2029 kelak Mas Gibran mencalonkan dan akhirnya jadi, misalnya kita kan nggak tahu juga kan, masih lama. Tak
hanya untuk keluarga dan kerabat presiden, bagi-bagi jabatan untuk sejumlah politisi dari parpol pendukung pemerintah pun jadi sorotan. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk sejumlah nama. Beberapa di antaranya terlibat dalam tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Salah satunya ex-wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Pada 10 Juni, Grace Natali ditunjuk sebagai komisaris PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID melalui rapat umum pemegang saham RUPS buku tahun 2023. Ia sempat menjabat sebagai staf khusus Presiden pada Mei lalu. 3 petinggi Partai Gerindra juga ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Di antaranya Fuad Bawazir, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Fuad Bawazir adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang telah bergabung sejak 2015. Sementara itu, Wakil Bendahara TKN Prabowo Gibran, Simon Aloysius Mantiri, menjadi komisaris utama PT Pertamina Persero. Di struktur partai, ia merupakan Wakil Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra. Ada pula Nuriska Putri Jaya, anggota Dewan Fraksi Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengakui ada bagi-bagi kursi komisaris BUMN. Tentunya kita lihat bahwa komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu. Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi kan gitu. Tak hanya politisi, purnawirawan Polri juga kebagian jatah komisaris perusahaan plat merah. Ex-analis kebijakan utama Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Purnawirawan Condro Kirono, yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, jadi komisaris PT Pertamina Persero. Analis politik Ujang Komarudin menilai, bagi-bagi kursi sebagai balas budi Presiden Jokowi bisa jadi bumerang jika menunjuk tanpa keahlian. Apakah ini bentuk balas budi Jokowi? Kalau saya mengatakan iya, karena kan saling menguntungkan satu sama lain. Kalau yang dijadikan komisaris adalah bukan dari relawan-relawan yang punya keahlian, tidak profesional, tidak punya kemampuan, ya tentu akan berdampak buruk bagi BUMN. Sorotan lain, bagi-bagi konsesi tambang dari pemerintah untuk ormas juga menuai pro kontra. Presiden Jokowi telah memberi wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan ini sebagai penghargaan bagi ormas agama atas kontribusi terhadap negara. Saya waktu masuk jadi Kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribut pula. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Polemik izin usaha pertambangan untuk ormas agama kian panas. Anggota DPR Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan mencecar Bahlil Lahadalia atas intensi pemerintah dalam kebijakan ini. Keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat. IUP ini, contoh batubara di Kaltara, nikel di Sulawesi Tengah. Ya kita kasih aja orang-orang daerah situlah. Tujuannya apa? Agar organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal dan mandiri untuk bisa membiayai program-program mereka. Namun, penolakan izin tambang datang dari sejumlah ormas agama. Persatuan Gereja Indonesia atau PGI salah satunya. Kebijakan ini bertentangan dengan tugas utama PGI dalam melayani umat serta mengadvokasi korban eksploitasi tambang. Bahwa selama ini PGI aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan, terutama korban dari usaha tambang ini. Kalau PGI ikut menjadi pelaku usaha tambang, hal ini potensial akan menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak. Di sisi lain, izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan disambut baik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan, pengelolaan tambang oleh Ormas mendesak agar pertambangan tak dikuasai segelintir kalangan. Barang sudah ditawarkan begini, masa nggak mau? Kenapa? Karena kita tutup. Kita ini sudah atur semuanya. Gimana struktur bisnisnya, gimana, bagaimana koperasi dibentuk dan sebagainya, supaya menjamin ini tidak akan dibawa lari oleh pribadi-pribadi. Ini kita atur. Namun, sikap kalangan akar rumput Nahdliyin seperti jaringan masyarakat NU alumni Universitas Gadjah Mada justru bertolak belakang. Lebih dari 60 orang telah menandatangani petisi tolak konsesi tambang untuk Ormas sebab bertentangan dengan prinsip keadilan lingkungan yang selama ini diperjuangkan Nahdliyin. Kami berharap agar PBNU atau NU atau Ormas keagamaan manapun ya, itu tetap menjadi teman bagi masyarakat, yang menemani masyarakat ketika ada persoalan-persoalan, termasuk persoalan ketika mereka dirugikan oleh pertambangan, oleh eksploitasi sumber daya alam. Di balik bagi-bagi kursi jabatan hingga konsesi tambang, mampukah tanggung jawab diemban tanpa disalahgunakan?